Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran Matematika Wajib kelas 10 dan kita masih membahas tentang trigonometri. Jadi pembahasan trigonometri ini masih cukup panjang ya, akan ada beberapa video lagi untuk pembahasan trigonometri. Tapi trigonometri ini merupakan bab terakhir dari semester genap ini. Tuh. Yang kali ini akan kita bahas yaitu tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran. Mari langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nah, kuadran di sini saya punya diagram kartesius untuk 0 derajat sampai 90 sampai 180 sampai 270 sampai 360. Nah, di sini dari 0 sampai 90 itu merupakan kuadran 1, 90 sampai 80 itu merupakan kuadran 2, 180 sampai 270 merupakan kuadran 3, dan 270 sampai 360 merupakan kuadran keempat. Nah, kuadran itu bisa kita artikan sebagai bagian-bagian pada koordinat kartesius. Itu ya, ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, ada kuadran 4. Jadi yang harus diingat adalah kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 itu 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 itu adalah 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, bagaimana kalau misalnya 400 derajat gitu. 400 derajat itu berarti di mana? Dia akan balik muter lagi ke sini. Jadi 400 derajat itu berada di kuadran 1 gitu. Tuh ya. Kalau 500 derajat berarti di mana? Di kuadran kedua, seperti itu. Jadi dia balik muter gitu, seperti berkebalikan dengan arah jarum jam. Itu ya. Selanjutnya, tanda nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran. Jadi, kalau di kuadran 1 dari sin sampai kotangan, cot atau CTG atau kotan gitu ya, itu semuanya positif. Lihat. Positif, 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 positif. Berarti nilainya itu semuanya positif. Selanjutnya, di kuadran kedua yang positif itu adalah sin dan juga kosek. Di kuadran ketiga yang positif adalah tan dan juga kotan. Di kuadran keempat yang positif adalah cos dan juga sekan. Itu harus diingat. Kalau di kuadran 1 semuanya positif. Kalau di kuadran kedua yang positif adalah sin dan kosek. Kalau di kuadran ketiga yang positif adalah tan dan juga kotangen. Untuk di kuadran 4 yang positif adalah cos dan juga sekan. Sebenarnya cara mengingatnya itu mudah. Kita singkat yang positif-positif ini, kita singkat menjadi kotansial. Kotansial. Nulisnya dari sini. Ko itu cos, itu berada di kuadran keempat. Ini 4, 3, ini 2, ini 1. Jadi cos itu di kuadran 4 positif. Terus di kuadran 3 itu berarti ada tan. Selanjutnya di kuadran kedua itu ada sin. Terus selanjutnya di kuadran ke-1 itu semuanya positif atau all. Gitu ya. Terus karena cos di kuadran keempat itu ada cos dan sek. Berarti cos dan juga sek. Cos itu kebalikannya adalah sek. Tan itu kebalikannya adalah kotan. Betul ya?
sin itu kebalikannya adalah kosek. Jadi gitu, menghafalkannya lebih mudah. Kotansial. Ko itu untuk kos di kuadran keempat, tan itu untuk kuadran ketiga, si itu untuk sin di kuadran kedua, dan all itu adalah di kuadran satu atau semuanya. Gitu. Jadi semuanya positif. Nah, itu untuk nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran. Nah, untuk berbagai sudut alfa di berbagai kuadran, perbandingan trigonometri sudut alfa didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini apabila digambarkan pada diagram kartesius gitu, segitiganya. Misalnya ada titik P, X, Y, maka jarak dari sini ke sini pada sumbu X itu kita namakan dengan X kecil. Pada sumbu Y, ini tingginya kita namakan dengan Y kecil dan juga garis miringnya adalah R atau jarak. X itu untuk absis, Y itu untuk ordinat. Jadi bisa kita rumuskan sin alfa, alfanya itu di sini ya ini. Sin alfa itu Y per R. Masih sama rumusnya demi Sami Desa Mide Sad Misa ya. Ini yang sade. Sade. Nah, masih sama apa namanya rumusnya seperti yang pertama kali kalian tahu, demi Sami Desa Mide Misa dan Sade. Didapatkan dari X, Y, dan juga R di sini nanti didapatkan rumus ini. Y per R, X per R, Y per X, R per Y, R per X per Y. Tuh. Nah, contohnya nomor 1, diketahui cos A sama dengan 4 per 5 berada di kuadran 1. Hitunglah nilai sin alfa dan tangen alfa. Ingat, ini berada di kuadran 1. Kuadran 1 tadi bagaimana? Semuanya positif. Berarti nanti sin itu nilainya positif, tan itu nilainya juga positif. Tuh, langsung saja. Cos X sama dengan 4 per 5. Cos itu rumusnya apa tadi di slide sebelumnya? Rumusnya adalah X per R. Itu ya. Berarti yang kita butuhkan apa? Ini cos alfa ya. Yang belum ada itu apa? Kita butuh Y. Y itu rumusnya apa? Y sama dengan akar R kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Sama saja, ini kalau kalian hitung dengan yang sebelumnya, yang pas awal itu, rumusnya adalah sami ya. Berarti kita butuh mencari depan. Nah, kita gambarkan misalkan ini X, ini Y, dan ini R. X-nya itu 4, Y-nya itu kita cari, R-nya itu adalah berapa? 5 ya. Berarti alfanya itu di sini. Tuh, kita harus mencari Y ini. Berarti si tegaknya. Maka rumusnya adalah sisi miring kuadrat dikurangi dengan yang mendatar kuadrat. Akar, ini 5 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat. Di akar 25 dikurangi dengan 16, itu akar 9 ya. Akar 9 itu adalah 3. Maka nilai Y itu adalah 3. Maka mencari sin alfa, sin itu rumusnya adalah Y per R. Y-nya adalah 3, R-nya 5. Berarti sin alfa adalah 3 per 5. Dan juga tan alfa, tan itu rumusnya adalah Y per X. Y-nya 3, X-nya 4. Maka tan alfa nilainya adalah 3 per 4. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Jadi yang harus kalian titik beratkan adalah yang berada di sini.
kuadran berapa nilainya itu. Kalau di kuadran 1 berarti semuanya positif gitu. Kalau di kuadran kedua itu yang positif adalah sin dan juga kosek gitu. Kalau di kuadran ketiga yang positif itu adalah tan dan kotangen. Kalau di kuadran 4 berarti yang positif adalah kos dan juga sekan. Itu selanjutnya masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini diketahui titik negatif 5, titik P negatif 5,12 jika sudut XOP itu adalah alfa, maka tentukan sin alfa, cos alfa, dan juga tangen alfa. Nah, karena ini X dan Y, X-nya itu negatif, berarti dia berada di kuadran kedua. Ini ya. Salah, ini harusnya Y, sorry. Ini Y, ini adalah X. Terus karena X-nya itu di negatif 5, kira-kira saja negatif 5 itu di sini, dan juga 12 itu di sini Y-nya. Maaf. Nah, kira-kira seperti ini adalah titik P. XOP. 0 kan berada di sini ya. XOP. Ini gini. Nah, coba saya ganti jadi warna merah, maka segitiganya itu adalah ini. Bukunya di sini. Dan ini X, ini Y, ini R. X-nya itu sama dengan 5, Y-nya itu sama dengan 12. Tuh, berarti kita harus mencari R-nya. Jangan lupa ya, R itu rumusnya apa? Berarti karena ini adalah sisi miring, maka rumusnya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. X kuadrat berarti 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat 25 ditambah dengan 144 sama dengan akar 169. Akar dari 169 itu adalah 13. Sudah ketemu R-nya adalah 13. Ingat, ini di kuadran berapa? Di kuadran kedua. Di kuadran 2. Di kuadran kedua itu yang positif apa saja? Di kuadran 2 itu yang positif adalah sek dan juga kosek. Ingat tadi saya punya singkatan. Singkatannya adalah ko, tan, si, al. Kos dan sek berarti tan dan kotan, sin dan juga kosek. Nah, ini yang harus diingat. Maka di kuadran kedua yang positif hanya sin dan kosek. Di kuadran kedua yang positif hanya sin dan kosekan. Kosek. Jadi ini harus diingat. Yang pertama yang ditanyakan adalah sin alfa. Sin rumusnya apa? Y per R. Y-nya adalah 12. R-nya berapa? 13. Berarti 12 per 13. Ingat bahwa di kuadran 2 sin itu positif. Maka di sini positif. Selanjutnya. Oh, cos ya, sorry. Ini cos alfa. Cos itu rumusnya adalah X per R. X-nya itu 5.
R-nya itu adalah 13. Karena cos itu di kuadran 2 negatif, maka di sini tambah negatif. Berarti nilainya adalah min 5/13. Dan satu lagi tan. Tan alfa. Rumusnya adalah Y per X. Y-nya 12, X-nya 5. Berarti 12/5. Karena tan juga nilainya negatif, maka di sini ditambah negatif. Nah, itu untuk sudut-sudut di berbagai kuadran. Ada 2 contoh soal yang bisa kalian pelajari. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya tentang pembahasan yang berbeda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.